saya melihat perlombaan burung perkutut. Di sana saya lihat kok enak sekali gitu. Kalau dikatakan kerugian hampir nggak ada, Pak. Yang gitu. ada hanya untung dan untung. Oh, Kalau bulanannya memang sudah bisa dikatakan dari 23 ekor tuh ya jutaan lah, Pak. Untuk memulai apapun kita harus senang dulu, Pak. oh. Dari senang di situ kita timbul kepedulian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi sahabat semua dengan channel saya, channel Pak Denung. Sekarang saya sedang berada di satu tempat yang cukup indah, cukup rindang. Satu tempat yaitu di Desa Pamijahan, Kecamatan Plumbon. Sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan anak muda, ya, muda usianya, tetapi visi misinya demikian hebat. Seorang peternak burung. Ya, seorang peternak burung. Burung yang relatif sederhana, yaitu burung perkutut. Tetapi jangan dianggap sederhana hasil dari peternakan ini. Seperti apa bincang-bincang kita dengan seseorang ini. Mudah-mudahan cerita nanti yang akan kita dapatkan akan memberikan inspirasi, motivasi bagi siapa saja yang melihat konten ini. Mari sahabat kita ngobrol-ngobrol dengan saudara yang cakep ini. Terima kasih. Jangan lupa salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa. Ini orangnya ini yang dicari. Alhamdulillah tadi nyari rumahnya juga relatif mudah kok ya. Karena rumahnya ya sejuk sekali kok ya. Mas Sofyan, ini cerita awalnya kok sampai terjun di dunia perkutut. Ini gimana cerita awalnya ini? Apakah ada yang maksa atau kebetulan saja atau gimana ini? Sebenarnya kalau dibilang nggak ada yang maksa, nggak ada sama sekali. Oh gitu. Jadi ini memang berawal saya lihat orang tua punya perkutut gitu, beberapa di sangkar. Awalnya di orang tua yang Iya, punya. yang punya. Terus saya melihat perlombaan burung perkutut. Di sana saya lihat kok enak sekali gitu loh bunyinya. Suaranya itu, iya. Suaranya enak. Saya pikir coba-coba mendalami, kenapa nggak ditangkarkan aja, diternak gitu. Biar kalau kita ingin suara yang berbeda punya sendiri. Jadi saya punya perkutut hasil peternakan saya sendiri gitu. Dan di situ memang untuk mengarah kepada arah komersil saya belum terlalu waktu itu, Pak. Hanya saya senangnya dulu. Dibangun dulu. Senangnya dulu. Ya. Setelah senang saya akhirnya bisa beternak sendiri. Perkutut saya mulai banyak. Mulai di situ ada 1-2 rekan teman, saya senang juga. Gimana kalau saya beli? Di situ ada nilai uangnya juga ternyata. Nah sebentar, itu dari awal senang lihat lomba sampai kemudian wah kalau gitu saya harus beternak ini. Dengan beternak saya punya ciri khas sendiri. Itu berapa lama itu? Untuk sampai memahami sekitar 3-4 bulan. Untuk memahami 3-4 bulan. Saya artinya untuk sampai saya berjalan ternak ini sampai sekarang saya sudah 2 tahun, Pak. Sampai sekarang sudah 2 tahun. Iya. Itu 2 tahun sudah jalan lah sudah ya. Jalan. Tadi yang 4 bulan itu hanya sampai mengenal. Iya. Mengenal dulu. Iya. Nah terus itu kan setelah mengenal kemudian ada apa, proses dari peternakan mulai berhasil. Mulai berhasil, ada hasilnya di situ. Mulai banyak orang datang. Betul. Untuk membeli.
Lah kok bisa ada uangnya ya? Ya. Oke, sekarang udah 2 tahun. Ada nggak hambatan? Selama ini untuk hambatan itu sendiri hampir saya katakan nggak ada, Pak. Karena saya beternak dengan rasa senang gitu loh. Oh, Jadi perkutut yang saya ternak hampir katakan tidak ada yang mati. tidak ada yang mati. Tidak ada yang mati. Persentase kematian 0. Bisa dikatakan nol. Bisa dikatakan 0%. Dia relatif mudah Sangat beternak. mudah, Pak. Sangat Bukan mudah. relatif mudah, sangat mudah. Bukan, jangan sampai ini teman-teman yang mendengar ini, wah itu hanya omongan saja itu. Tapi ini sungguh betul-betul. Sungguh betul-betul, Pak. Siapapun pasti tahu yang pernah beternak perkutut, makanannya apa, minumnya apa. Yang penting burung itu ada makan, ada minum. Oh. Dia memang butuh cahaya matahari dan itu pun tidak harus setiap hari. Sesekali saja. Untuk menghilangkan kutu di bulu, agar burung itu istilahnya merasa nyaman. Memang perlu sinar matahari dan itu hanya sesekali aja. Berarti di situ butuh disiplin ya. Betul. Dari sisi minum jangan sampai telat, Betul. makan jangan sampai telat. Betul. Sinar matahari perlu, tetapi tidak selalu harus setiap hari. tidak harus setiap hari. Iya. Selama 2 tahun ini pernah nggak apa ya mungkin kecolongan atau ada orang yang beli tapi nggak tahu kemana uangnya belum bayar gitu, atau mungkin kerugian mungkin? Kalau dikatakan kerugian hampir nggak ada, Pak. Yang gitu. ada hanya untung dan untung. Karena sekarang saya katakan saya dengan modal yang istilahnya pas-pasan, Pak. Bisa nggak disebutin berapa itu pas-pasan itu? Mungkin kalau untuk satu pasang burung bisa dikatakan 2 juta harganya. Satu pasang burung. Satu pasang ini kan kalau seandainya sampai beranak pinak, katakan 3 kali anak atau 2 kali anakan. Ini yang 2 juta sudah kembali gitu, Pak. Modal awal satu pasang 2 juta. Ya. Tapi ini keturunan bagus ya? Bisa dikatakan keturunan bagus. Keturunan bagus ya. Sebab nanti untuk menghasilkan keturunan yang bagus kan dari induk yang bagus juga induk kan. Nah, ini mungkin sedikit bicara teknis ini. Satu pasang burung itu bisa menghasilkan berapa? Dalam 1 bulan 1 kali beranak. 1 bulan 1 kali beranak. Hanya 2 ekor. Jadi bisa dikatakan untuk kita sampai menghasilkan anakan yang bagus itu kita sampai teliti 5 kali anakan, berarti 5 bulan. Kalau di total berarti 10 anakan. Itu 1 bulan pasti akan ya kalau kita istilahnya punya kandang ternak, di situ ada 1 pasang burung itu yang penting cukup usia dia sudah bisa beranak pinak, Pak. Berapa usia minimal? Minimal mungkin yang paling bagus 7 bulan. 7 bulan sudah bisa bertelur ya, beranak ya. Iya. Ada nggak batasan usia burung perkutut ini? Oh, nggak ada? Tidak ada. Semakin tua justru semakin baik. Oh, semakin tua burung ya, semakin baik untuk turunannya, genetiknya. Untuk genetiknya Lebih kuat. Wow. Beda dengan orang ya. Kalau orang makin tua ya makin berkurang lah genetiknya ya. Iya, Mas Sopyan, ada nggak cerita-cerita yang unik, yang menarik, yang mungkin bisa berbagi lah dengan sahabat-sahabat semua yang bisa disampaikan pada kesempatan ini? Yang jelas untuk memulai apapun kita harus senang dulu, Pak. Dari senang di situ kita timbul kepedulian. Rasa ingin, contoh kalau saya ingin memelihara dengan baik, menjaga pakan minumnya, menjaga kesehatannya. Di situ ada timbal baliknya dari hasil usaha kita. Jadi burung pun dengan kita jamin makan dan minum, kesehatannya, beranak pinak, menghasilkan uang, menghasilkan rasa senang kepada
saya sendiri gitu. Iya, iya, iya. Jadi intinya harus senang dulu, memulai apapun senang dulu. Dari senang kita timbul keberanian untuk memulai, Pak. Iya, betul. Nah, terus Simpel saja sebenarnya, Pak ya. iya, simpel. Yang jelas kalau kita mungkin perlu dukungan kah atau didukung oleh siapakah didukung ataupun tidak didukung, mulanya memang harus ada rasa senang dulu. Di situ kita punya tekad yang kuat. Betul, betul, betul. 2 tahun ya? Ya, 2 tahun tidak mudah, Pak. tidak mudah, tapi ya relatif Untuk sampai bertahan tidak mudah. betul, tidak mudah, relatif menurut saya relatif masih sangat sebentar, Betul, Pak. masih sangat sebentar, tetapi ini prospektif sekali ini. Betul. Ya. Sekarang sudah ada berapa indukan Total pasang? 23 pasang. 23 pasang. 23 pasang. 23 pasang, kalau tiap bulan kita estimasi 1 Ya, burung yang jadi, ya. berarti kan ya 23 ekor setiap Betul. bulan. Kalau itu dari 23 ada jackpotnya. Apa yang dimaksud? Jadi yang dimaksud jackpot itu penghasilan lebih yang biasanya rutin kita hasilkan dalam tiap bulan. Kalau bulanannya memang sudah bisa dikatakan dari 23 ekor tuh ya jutaan lah, Pak. Berapa? Penghasilannya jutaan. Jutaan. Ya, bisa 4 sampai sekian juta. Kalau ada jackpotnya itu yang jelas bisa lebih, Pak. Bahkan Maksudnya ratusan sebentar, biar sahabat juga tahu, Ya. yang dimaksud jackpot itu adalah Burung. 1-2 burung yang memang prospek untuk prospeknya di lapangan. jadi juara begitu, Betul. suaranya bagus, sehat. Betul. Oh, itu yang dimaksud. Dari 23 kita estimasi saja lah ya. Dari 23, apakah pasti ada? Pasti ada, Pak. Oh. Pasti ada. Minimalnya kita ambilnya 2 sampai 3 ekor. Dari 23 itu, Iya. 2 sampai 3 ekor Iya. lalu dijadikan. Dijadikan. Oh, iya, iya. Mas Sofian, ada 23 pasang. Ya. Nah, sekarang nih ada berapa jumlah semuanya ini dengan anak-anakan gitu? Totalnya berarti sekitar 70-an 70 ekor. ekor. Iya. Kandangnya ada berapa? Kalau kandang untuk ternak 23. 23 kandang. Umbarannya ada 4. Umbaran itu apa itu? Umbaran itu kita untuk mengumpulkan hasil panen, Oh. burung-burung yang sedang dilatih. Oh, itu jadi apa? Di tempat yang bersama-sama gitu ya. Ya. Dalam satu tempat sekian burung. Ya. Nanti itu dipilih lagi. Sekarang 23 kandang kan? Betul. Tapi kan tidak langsung 23 kan? Betul, bertahap. Awal itu berapa kandang? 3 kandang. 3 kandang. Jebret bikin 3 kandang. 3 kandang. 3 kandang ada isinya semua. Ada isinya. Oh. Artinya ya dari yang tadinya burung digantung untuk bunyi harian dicoba untuk Oh, diangkarkan. nah itu yang mungkin sahabat semua di rumah juga harus tahu ini ya. Jadi kalau kita sudah punya niatan untuk beternak, yang tadinya digantung ya masuk kandang Ya, betul. dengan dicari pasangannya. Betul. Nah, awal 3 kandang terus. Akhirnya nyicil 3 lagi, 3 lagi. Jadi 3 sampai sekarang 23. Apakah kalau untuk beternak burung perkut itu harus ada dalam satu ruangan yang megah, yang di benteng tembok gitu? Tidak mesti, Pak. Yang penting kita lihat sikon kenyamanan untuk burung. Oh, Keamanan untuk burung. kenyamanan untuk burung. Betul. Itu harus kita perhatikan Iya. betul ya. Pemahaman dari kenyamanan itu gimana untuk burung ini? Jadi untuk membuat burung terbiasa dengan suasana yang ramai, banyak orang, itu memang membutuhkan waktu. Hanya burung perkutut ini tipe burung yang mudah adaptasi, Pak. Oh. Jadi untuk menekan tingkat depresinya burung hanya cukup dengan kita
lihat posisi burung, apakah yang penting burung itu makan dan minumnya lancar, sudah bisa katakan burung itu sehat dan tidak ada gangguan gitu. Biasanya kalau untuk burung yang stres itu tidak mau makan dan minum, Pak. Oh iya 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 iya. Jadi indikasinya mudah ya. Mudah, Pak. Dikasih makan, dikasih minum, tetapi kok dalam jangka waktu tertentu ini tidak berkurang. Iya. Pakan minum ini indikasi stres ini. Stres. Ini jalan keluarnya? Jalan keluarnya kita ambil burung, kita lolohkan. Oh. Lolohnya ini bukan pakai pakan kesehariannya. Jadi pakai kacang hijau, Pak. Oh. Yang lebih simpel, lebih mudah, tapi mengenyangkan, nutrisinya lebih. Nah ini kalau sudah begini ini ahlinya berarti kan. Sahabat bisa Anda dengar sendiri bahwa bagaimanapun juga tetap profesionalisme ahli dalam bidangnya itu memang diperlukan. Tetapi untuk apapun yang sifatnya praktis itu bisa dipelajari, tidak ada yang sulit ya. Betul. Mungkin seperti itu ya. Betul. Mas Sofyan, 2 tahun. Ini siapa sih sosok yang dianggap ini sosok ini benar-benar dalam kehidupan saya hubungannya dengan masalah peternakan burung ini membuat termotivasi. Siapa nih orang ini? Yang jelas orang tua saya sendiri, Pak. Orang tua. Iya. Tanpa orang tua punya perkutut, saya nggak bakalan terjun gitu, Pak. Nggak bakalan tahu. Iya, Jadi iya. orang tua yang mendorong saya, memberikan kepercayaan terhadap saya. Artinya punya anak menjadi peternak perkutut, nggak ada rasa bagaimana atau melarang, nggak ada, Pak. Orang tua mendukung apa yang dikerjakan. betul. Sebelum jadi peternak apa sih kerjanya? Saya sempat di beberapa perusahaan, Pak. Bahkan jabatan pun sudah mulai lumayan gitu loh. Saya di Sebentar, Ya. kalau boleh tahu nih di perusahaan apa itu? bisnis retail Oh. Indomarko gitu loh, Pak. Saya di situ berkarir dari mulai MD sampai ke kepala toko dan akhirnya dipromosikan untuk menjadi supervisor. Keluar. Karena Karena bekerja dengan orang penuh dengan tekanan, Pak. pastilah. Pasti. Iya. Itu sudah relatif umum kan. Umum sekali itu. Hanya karena mungkin saya merasa tidak nyaman, akhirnya saya memutuskan untuk bagaimana caranya saya bisa bekerja sambil senang. Ini Ketemu jalannya. perkutut Akhirnya. ini. Ya. Oh. Awal mulanya justru enggak, Pak. Saya itu melihat perkutut menyepelekan gitu loh. Apa sih istimewanya gitu. Bunyinya cuma begitu aja. Iya. Awal mulanya saya ikut dengan orang tua dulu di bengkel dinamo. Di bengkel dinamo juga. Jadi sahabat, ini Mas Sofyan ini unik sekali ya. Sebelum jadi peternak ini beliaunya ini pernah bekerja di satu ya perusahaan yang lumayan dikenal masyarakat. Jabatan sudah mulai menapak naik, tetapi kok berani-beraninya aluh-haluan menekuni bidang peternakan perkutut. Kemudian juga beliaunya pernah bekerja dengan orang tuanya dalam hal ini tentang penggulungan dinamo ya. Sampai sekarang juga masih tentang penggulungan dinamo ini masih dikerjakan, tetapi sepenuhnya dipegang oleh orang tuanya. Jadi ini sebuah keluarga yang penuh dengan motivasi bagaimana tetap berusaha ya. Mas Sofyan, ini sekarang ada 70-an burung Ya, ya. Tentu saja ada limbah ini kan Ya. ya. Ada nggak komplain atau mungkin keberatan dari pihak tetangga? Kalau selama ini justru tetangga merasa terhibur dan diuntungkan. Artinya begini, Pak. Merasa terhibur dan diuntungkan dengan peternakan ini. Gimana maksudnya itu? Jadi tetangga nggak perlu punya burung untuk mendapatkan ketenangan. Jadi dia cukup mendengar dari burung saya yang ada di rumah. Iya. Dan untuk limbahnya sendiri, burung perkutut hampir tidak ada bau.
Jadi saya pembersihan kandang utama di dalam ternak itu cukup 2 bulan sampai 3 bulan sekali. Karena media saya itu pakai sistemnya semi alam, Pak. Bawahnya pakai pasir, Pak. Untuk kotorannya itu sendiri saya pakai untuk sehari-hari, pupuk cabai. Betul. Intinya untuk pupuk saja, Pak. Iya. Jadi limbahnya relatif sangat sedikit dan tidak ada bau, sehingga tidak ada komplain dari tetangga, orang sekitar, tetangga. Malah diuntungkan dengan bunyi. tidak mengganggu, tidak perlu beli burung perkutut, cukup dengar dari rumah sini ya. Istimewa sekali. Mas Sofyan, kalau boleh tahu dari sekian puluh burung, ada nggak masterpiece atau jenis-jenis burung yang sering atau pernah dilombakan? Sering dilombakan. Ada berapa ekor yang sering dilombakan? Totalnya baru ada 5 ekor, Pak. Baru ada 5 ekor. Baru 5. Iya. Dari 5 ini apakah sudah masuk ke kancah lokal, kabupaten, provinsi atau gimana nih? Ini sudah termasuknya kancah provinsi, antar provinsi, Mas. Oh, sudah antar provinsi. Ya, jadi bisa dikatakan burung ini masuk kepada kejuaraan nasional. Oh, kancah provinsi tapi sudah masuk mengarah ke tingkat nasional. Betul. Iya. Pernah dapat juara? Sering, Pak. Oh, sering. Kalau boleh bisa tahu, dikatakan 1, 2 sampai 15 masuk lah, Pak. 1 sampai 15 besar berarti masuk, ya naik turun lah biasa turun. Ya. Karena setiap burung bisa jadi dalam masa tertentu ada dropnya mungkin ya. Jadi, iya. Itu seperti itu ya. Dari 5 burung pastilah, dari 5 burung yang sering dilombakan itu jelas harganya tidak murah ya. Ya. Dari 5 yang paling murah tuh berapa itu? Yang paling murah itu sekitar 2 jutaan, Pak. 2. Yang paling mahal? Yang paling mahal penawaran sampai 15 sampai 20. 15 sampai 20 penawaran ya. Ini tidak main-main angka ini ya. Ya, berawal dari hobi itu. Berawal dari hobi. Orang tidak akan menyangka. Orang tidak akan menyangka, betul. Mas Sofyan, ada nggak pesan-pesan untuk sahabat Pak Denung ini, sahabat Pak Denung dimanapun Anda berada, barangkali ada pesan-pesan untuk sahabat di rumah untuk memulai sesuatu, apa sih yang harus dimiliki oleh diri kita ini? Silakan. Yang jelas rasa suka dan komitmen gitu loh. Untuk mempertahankan rasa suka dan komitmen perlu disiplin. Ya. Untungnya saya punya basic sekolah dan memang benar-benar menekan kedisiplinan, Pak. Dan Bapak sendiri inspirasi saya gitu. Untuk seperti halnya dalam dunia hobi seperti saya, yang jelas kedisiplinan sangat diperlukan, Pak. Bangun pagi, mengecek pakan minum, kesehatan burung, keamanan kandang. Itu memang bukan sesuatu yang sangat sepele. Iya. Kedisiplinan tuh bukan sesuatu yang sepele, Pak. Itu perlu dilakukan dalam jangka waktu yang sampai seterusnya, tidak ada batasannya, artian. Dan ini memang harus dilakukan rutin setiap hari. Iya. Saya sanggup bertahan selain karena kemauan saya sendiri, karena memang saya hobi, saya suka, didorong oleh keluarga saya. Artinya support dari keluarga, dari teman-teman, dari semua hal apapun yang memberikan hal yang positif terhadap saya gitu loh. Kalau memang kendala, pasti ada kendala. Dimana kita sakit, mungkin siapa yang mengurus burung, alhamdulillahnya burung perkutut ini tidak rewel gitu. Dalam pemeliharaannya itu tidak rewel. Siapapun, bahkan bisa dikatakan pemula pun sangat bisa. Karena yang penting ada makan, ada minum, burung cukup kita jemur sewaktu-waktu. Sahabat semuanya, istimewa sekali.
ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk memulai apapun itu. Satu, timbulkan, tumbuh kembangkan rasa suka itu. Senang, hobi, dengan rasa suka, dengan senang, dari hati, kita akan bisa melakukan apapun. Yang kedua, disiplin. Disiplin merupakan satu tindakan perilaku yang harus ada dalam diri kita. Disiplin memelihara, mengecek pakan, minum, kebersihan kandang. Disiplin untuk membersihkan kandang. Kebetulan untuk perkutut ini minim limbah. Kalaupun ada limbah, itu akan dimanfaatkan untuk pupuk ya. Jadi sahabat semuanya, bahwa apapun itu lakukan dengan senang hati, lakukan dari hati kita. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Demikian, kita akan bertemu lagi melalui channel Pak Denung dalam episode-episode yang jauh lebih menarik. Terima kasih, jangan lupa salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.